Yang dipecat santai, yang memecat emosi. Itulah tesis pendek yang saya ingin bagikan dalam kesempatan diskusi kali ini terkait dengan isu yang sedang viral dan menjadi konsumsi publik dalam analisis berbagai macam sudut pandang terkait pemecatan 3 kader terbaik, masing-masing atas nama Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Bagaimana filsafat menolong kita untuk membaca fenomena ini sebagai sesuatu yang terkait dengan dinamika politik tanah air kita? Apakah akan semakin seru saja terkait isu di seputar kontestasi yang tidak akan ada habis-habisnya dalam kaitan konflik politik di antara keluarga Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan pendek yang saya katakan di awal tadi bahwa yang dipecat itu santai, itu menunjuk pada orang-orang yang sedang menjadi percakapan publik. Masing-masing Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Ketiganya tidak pernah kita lihat sejauh kita amati di ruang-ruang media sosial bahwa ketiganya sedang mengalami frustrasi secara politik. Malah dalam banyak kesempatan ketiganya memperlihatkan gaya santai masing-masing di sudutnya masing-masing. Ketiganya tidak mau tegang berlebihan untuk menanggapi apa yang bagi mereka tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang penting atau sesuatu yang membuat mereka mengalami kekalutan politik. Kita justru melihat bagaimana Jokowi santai, ia mengunggah bagaimana ia bersama dengan cucu-cucu sedang bermain di sebuah pusat perbelanjaan. Demikian juga sosok Gibran yang menanggapi enteng fenomena pemecatan terhadap dirinya ketika ia menjadikan pemecatan itu sebagai sarana ia untuk mengatakan bahwa nasibnya sama dengan Ketua PP Pemuda Katolik yang sedang dilantik pada saat itu. Ia mengatakan bahwa nasib mereka sama, dikeluarkan dari sebuah partai politik. Kemudian Bobi Nasution juga merasa tidak pernah berpikir ia sedang mengalami gundah gulana yang luar biasa terkait dengan pemecatannya. Ia justru mengeluarkan statement bahwa sudah lama ia berada bersama dengan Partai Gerindra. Masing-masing teman-teman dari sudut mereka hendak menghiasi dinamika politik tanah air kita. Ada pengamat yang mengatakan seharusnya Jokowi malu karena dipecat. Ada pandangan dari pengamat seharusnya Gibran mengundurkan diri dari jabatan sebagai wapres karena pemecatan ini. Lagi-lagi teman-teman, semua bentuk komentar-komentar dari para ahli atau pengamat politik ini tidak mewakili apa yang kita lihat sebagai fakta empiris terkait dengan ketiga tokoh ini. Saya justru ingin mengatakan bahwa gaya santai yang ditunjukkan oleh ketiga tokoh ini mau memberikan sebuah pembelajaran berharga buat kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP, itu yang saya katakan dalam konten saya, bahwa sudah salah dan tidak tepat waktunya apa yang dilakukan oleh PDIP ketika memecat mereka. Ketiganya itu sudah memiliki panggung politik tertentu.
ketiganya sudah memiliki basis massa yang signifikan. Bahkan ketiganya sudah menjadi aktor politik yang terlanjur besar. Bahkan harusnya PDIP melihat bahwa ketiganya itu besar sebagai tokoh politik karena jasa dan kontribusi dari partai ini juga. Karena itu ketika ketiganya justru dikeluarkan dari partai atau dipecat dari partai, inilah sebuah blunder dari sebuah keputusan politik yang saya ingin katakan ada semacam indikasi yang kita harus buktikan. Jangan-jangan tidak semua elit PDIP satu barisan ketika keputusan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi itu dikeluarkan yang membuat mereka dipecat dari partai ini. Saya justru menangkap sebuah sinyal kenyataan politik yang berbeda, bahwa ada perbedaan pandangan dan pendapat yang sangat serius terkait dengan keputusan partai yang tidak semua pihak yang ada dalam elit partai ini yang satu pikiran dan menyetujui terkait dengan pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Saya justru ingin memperlihatkan kekalutan atau sikap emosi yang ditunjukkan oleh DPP PDIP dengan memecat ketiganya. Itu adalah sebuah langkah kontraproduktif yang akan memberi dampak signifikan bagi kelangsungan PDIP ke depan, khususnya ketika mereka hendak menampilkan diri di depan massa pendukungnya yang itu harus kita katakan pendukung-pendukung yang setia dan loyal pada Jokowi yang masih ada dalam tubuh PDIP itu tidak akan tinggal diam. Inilah catatan yang harus kita timbang terkait dengan keputusan pemecatan yang menurut saya itu adalah keputusan yang keliru, yang salah, yang justru kontraproduktif bagi pekerjaan-pekerjaan mesin politik PDIP ke depan. Paling tidak menuju atau menyongsong persiapan-persiapan seluruh kekuatan partai politik pada perhelatan pemilu 2029 mendatang. Saya menyetujui banyak pandangan-pandangan dari para pengamat yang memberikan kritik serius terhadap PDIP bahwa apa yang ditunjukkan oleh mereka lewat keputusan pemecatan ini justru adalah sebuah langkah yang justru akan membuat PDIP semakin kehilangan kesempatan-kesempatan mengambil hati rakyat, karena rakyat sudah terlanjur memposisikan diri bahwa PDIP tidak berada di hati rakyat. Mengapa? Karena loyalis Jokowi dan tokoh-tokoh yang lain yang dipecat oleh PDIP itu tidak akan diam begitu saja. Mereka akan menagih banyak kesempatan dalam tubuh partai ini untuk membuktikan bahwa partai ini telah keliru dalam mengambil keputusan. Dan karena itu hanya waktu yang akan memperlihatkan kepada kita bahwa PDIP akan menelan pil pahit. Karena itu agak lucu ketika kita mengatakan bahwa mereka-mereka yang dipecat itu santai dan justru sebaliknya sikap emosi ditunjukkan oleh elit PDIP terkait dengan posisi-posisi yang diperlihatkan oleh Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Ketika mereka terlihat santai, bahkan mereka mendapatkan simpati yang besar dari masyarakat luas bahwa mereka sedang dizolimi oleh sebuah kekuatan partai politik ketika mereka justru sedang menjadi aktor politik yang menjalankan tugas negara ketika mereka dinilai sebagai pihak yang bermasalah dalam politik dan demokrasi dan dianggap merugikan bagi kelangsungan PDIP. Sangat disayangkan bahwa sikap-sikap yang tidak dewasa secara politik itu justru menjadi blunder yang besar bagi PDIP ke depan.